Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waradu anis sahaba. Ya Rabbi waradu anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waradu anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhlal judi wal karami. Ya uhlal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani wa muafati minal fitani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradah bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laisa bi khiyarikum
man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a fa inna dunya balagun ilal akhirah wala takunu kalla alan nas. Para hadirin rahimahullah, saudara-saudara Al-Fakir yang sangat Al-Fakir muliakan, yang sangat Al-Fakir cintai, yang sangat Al-Fakir hormati, yang sangat Al-Fakir banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menganugerahkan, mengucurkan rahmat terhadap kita semua, dan selalu memberi ampunan kepada kita semua, dan selalu memaafkan atas kesalahan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya kita semua ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sebagai umat manusia yang beragama Islam, alhamdulillah, ini adalah suatu anugerah, suatu nikmat, suatu pemberian yang sangat istimewa, luar biasa. Di dalam Islam, hidup diatur sebegitu tertib, rapih, tersusun, indah. Sehingga tidak ada agama yang lebih indah, tidak ada agama yang lebih tinggi, tidak ada agama yang lebih hebat terkecuali agama Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullahu dinan illa dinal Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima agama terkecuali agama Islam. Maka dari itu harus kita bersujud, bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, yang tidak semua manusia dianugerahi oleh Allah. Kita alhamdulillah terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah. Semoga iman kita selalu kuat, semoga iman kita selalu tetap sampai kita di hari yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu ajal. Tetap iman kita selalu melekat, iman kita selalu kuat, sehingga kita mati dengan keberadaan membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Umat Islam diberi arahan, diberi anjuran, diberi ajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, harus hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Tidak boleh kita mengejar akhirat, hanya tok akhirat, dan tidak boleh kita mengejar dunia, hanya dunia. Jadi laisa bihi yarikum man taraka dunyahu li akhirati. Tidak baik kalau kita meninggalkan dunia untuk akhirat. Oh, saya nggak mau dunia lah, udah saya mah pokoknya mau sholat aja, mau sholat, mau ngaji, pokoknya nggak mau cari dunia, nggak mau cari duit, nggak mau cari apa, pokoknya saya mau udah mau nganggur aja, mau tidur. Itu tidak terbaik seperti itu. Tinggalkan dunia hanya untuk akhirat, tidak baik. Ini ceritanya banyak, tapi tidak Al-Fakir ceritakan terlalu panjang karena ya terikat waktu juga. Jadi harus banyak waktu. Ini garis besarnya aja. Jadi kita tidak harus fokus kepada satu. Jadi kita dunia tidak boleh ditinggalkan. Tetap kita harus memperjuangkan dunia sekuat mungkin kita, semampu kita. Apa kemampuan kita? Mampu di bidang apa kita untuk mendapatkan dunia? Ayo berjuang sekuat tenaga. Karena Allah memberikan kita kelebihan untuk kita mencari dunia itu. Terus
wala akhiratahu lidunyahu. Tidak baik juga kita mengejar dunia terus, akhirat ditinggalin. Ya udahlah, saya mah mau dunia aja lah. Saya mau bagaimana caranya. Ada yang dari dagang terus dagang, lupa ibadah, memperjuangkan dunia. Terus yang mengejar jabatan dari sekolah terus SIJ sampai tamat, tidak menghiraukan akhirat, itu juga salah. Jadi hatta yusibba minhu majami'a, sehingga kedua-duanya, ya kita dunia kejar, akhirat kejar. Itulah yang bagus, yang dicintai, yang disayangi, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena fa inna dunya balagun ilal akhirah. Karena dengan adanya dunia itu bisa menjadi sebab, bisa menjadi perantara, bisa menjadi kita untuk selamat di akhirat. Contohnya seperti apa? Ya contohnya gini aja, misalkan kita bikin madrasah ya harus ada uang. Lalu kita bikin masjid juga sama, harus ada uang untuk beli pasir segala macam. Ya, mau sholat juga kita harus makan. Kalau kita nggak makan, nggak minum, kita lemes. Jadi dunia itu bisa menyampaikan kita kepada kebahagiaan akhirat. Ya tentu kita harus disertai dengan pengetahuan ilmu agama. Karena kalau kita tidak mengetahui agama, jelas dunia itu dibawanya oleh kita ke jalan yang tidak benar. Kemana? Ya kita mungkin main perempuan kalau laki-laki. Kalau perempuan mungkin main laki-laki. Mungkin kita ke biliar, judi, lah berbagai macam lah. Kalau kita tidak mengetahui ilmu agama atau kita tidak dekat dengan ulama, ya makanya kita wajib untuk belajar agama. Harus, setidaknya kita cinta agama. Setidaknya kita rajin mendengarkan ceramah agama. Yang paling buruknya jangan sampai kita belajar enggak, cinta enggak, dekat ulama enggak, itu na'udzubillahi min dzalik. Karena kalau orang seperti itu patahlik, akan celaka. Dunia akhirat, di dunia pun pasti celaka. Itu tidak akan Al-Fakir terangkan. Pokoknya garis besarnya seperti itu. Wala takunu kalla ala nas, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berguna bagi manusia. Itulah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Apa yang Al-Fakir bicarakan, apa yang kita sekarang simak, perhatikan, dengarkan, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada hati saudara kita, sehingga kita bisa melaksanakan dan kita ada giroh, ada semangat untuk mengerjakannya. Terutama Al-Fakir juga umumnya semua yang mendengarkan suara atau pembicaraan Al-Fakir ini. Al-Fakir ke acara inti itu, Al-Fakir mau berbagi ilmu, mau mengijazahkan ilmu untuk mengetahui kita di dalam satu permasalahan baik ataupun tidak. Ya contohnya gini, kita misalkan nih, misalkan gini, saya mau buka warung. Ini kira-kira warung ini cocok enggak bagi kita? Maju enggak kira-kira, atau bangkrut enggak? Tapi misalkan kita mau berkebun, ini berkebun kira-kira menguntungkan kita atau akan merugikan kita? Ya pokoknya apapun lah. Apapun yang kita rencanakan di dalam hal kehidupan kita, yang kita tidak tahu benar tidaknya, maju bangkrutnya, ya kita dengan ilmu ini kita insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih bocoran atau dikasih tahu. Atau misalkan kita mau nikah, misalkan, ini perempuan cocok nggak untuk saya? Manfaat nggak nantinya? Pokoknya apa saja. Apa saja permasalahan perjalanan yang mau kita kerjakan, sedangkan kita tidak tahu ini nanti benar tidaknya, ini ilmu ini insya Allah
bisa Allah memberikan tahu kepada kita benar ataupun tidak. Itu masalah yang akan kita kerjakan. Silakan catat, sedia pulpen dan buku. Al-Fakir ijazahkan lillahi ta'ala, silahkan nanti kerjakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita hadirat dulu ila hadratin nabina nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Biasa baca ya alhamdu, baca surat Al-Fatihah, alhamdu sampai waladhalin. Terus wa khususan ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin. Al-Fatihah, baca alhamdu sampai waladhalin. Terus wa khususan ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin. Al-Fatihah, baca alhamdu. Terus wa khususan ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila hadrati Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatil mubassarati bil jannati. Al-Fatihah, baca alhamdu. Terus wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon. Wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Hasanuddin Banten wa usuli wa furu'ihi. Al-Fatihah, baca alhamdu sampai waladhalin. Terus wa khususan ila hadrati syaikhi wa ustadzi Sayyid Asdamiruha Afghanistan. Al-Fatihah. Terus wa khususan ila hadrati syaikhi wa ustadzi man ajajani hadza. Al-Fatihah. Terakhir ditutup wa khususan ila hadrati abi wa ummi, yaitu abi bapak, wa ummi ibu kita. Al-Fatihah, baca alhamdu sampai waladhalin. Itu kalau nanti mau amal ya. Jadi ini prakteknya pertama kita sholat 2 rakaat. Sholatnya mau sholat hajat atau mau sholat mutlak, yang penting kita sholat. Misalkan sholat hajat, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kalau sholat hajat, kalau sholat mutlak, usolli sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nanti baca surahnya setelah surat Al-Fatihah itu ayat kursi. Setelah Fatihah bacanya ayat kursi 1 kali. Rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua sama ayat kursi. Nanti setelah salam baca ayat kursi 21 kali, yaitu hadrat dulu, yang tadi yang Al-Fakir sudah katakan, itu yang tadi sudah dibacakan. Baca hadrat langsung wirid ayat kursi 21 kali. Terus surat Inna Anzalnahu, itu surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar yaitu surat Inna Anzalnahu 1 kali. Terus Kulhu, surat Al-Ikhlas namanya. Surat Kulhu itu 3 kali. Terus Falak Binas itu yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Setelah itu langsung kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni, ya tentu kita baca ta'awudz bismillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tafa'altu bi kalamikal qadim fa'arini ma huwal maknun wal makhba fi lailati hadhi mimma sa'altu anhu wa ma lam as'al wa bayyin lil khuruja min hadzal amri allati akhafu wahdharu. Allahumma in kana khairan fa'arini biadon au hadra wa in kana syarron fa'arini siwadan au hamra wa arsil li khodiman min khudami hadhil ayatis syarifah. Kita sambil kita khusyuk kepada Allah, langsung kita usap muka. Itulah sunnah setiap berdoa, kita langsung usap muka. Setelah itu kita tidur. Ini mengerjakan ini jangan barengan di rumah dengan istri kita atau dengan suami kita. Pokoknya jangan barengan dengan orang lah. Ini kita harus sendiri melaksanakannya. Kalau di kamar ya kamar sendiri, jangan ada orang. Jadi pintunya tutup, terus harus sendirilah. Terus kita tidurnya menghadap kiblat tidurnya. Jadi turun miring. Jadi ngigir menghadap kiblat ya. Kalau sudah tidur mah kemana aja, itu mah pertama tidur kita menghadap kiblat. Itu nanti
di dalam tidur kita diberi oleh Allah. Kadang-kadang itu ada khodam ayat kursi yang datang memberikan kita bahwa masalah yang akan dikerjakan, misalkan perempuan yang dinikahi ini, wah nantinya akan begini, atau misalnya kita mau buka warung, wah nanti bakal bangkrut. Wah misalnya kan kita mau kemana ngelancong, wah ini jangan berbahaya. Nanti ada yang memberitahu. Itu ada kalanya tidak ada yang memberitahu langsung, tapi kita diberi oleh Allah suatu pandangan. Kita kalau jelek itu yang mau kerjakan kita, kalau jelek kita melihat api. Pokoknya seujung pandang mata kita api terlihat, api atau cahaya merah, yaitu jangan dilanjut. Kalau misalkan itu baik, kalau mau dagang itu mau berkembang atau mau segala macam baiklah, itu pertandanya kita diperlihatkan pandangan nuansa putih ngeplak gitu kan, putih, cahaya putih, itulah baik. Silahkan kita itu kerjakan. Itulah ini ilmu begitu sangat bermanfaat sekali, supaya kita dalam hal menjalankan sesuatu apa yang kita jalankan, supaya kita tidak mengalami yang tidak kita inginkan. Itulah, semogalah Allah mengijabah, dan insya Allah Allah mengijabah asal kita yakin, pasti diijabah. Samalam tidak, kedua malamnya, kedua malam tidak, ketiga malamnya, insya Allah tidak akan sampai lewat 3 malam, insya Allah kita sudah ada penjelasan dan ketentuan baik tidaknya. Sekian demikian, terima kasih. Itu yang Al-Fakir bisa aturkan. Semoga bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Semoga berguna dan insya Allah berguna. Dan Al-Fakir pesan, pergunakanlah ini ilmu. Ilmu ini adalah ilmu dari para aulia Allah, kesininya dari sananya ya tetap dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.